Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali kajian putusan-putusan Tarjih Muhammadiyah. Masih melanjutkan bab sholat, kita akan masuk pada bagian yang terakhir. Dua pertemuan kemarin kita membahas tentang tahiyat. Persoalan tahiyat kemarin, apakah jari telunjuk itu digerak-gerakkan ataukah tidak. Dan pada sebelumnya kita membahas perbedaan duduk iftiros dan duduk tawarruk. Sekarang masuk pada bagian akhir dari tata salat ini adalah tentang doa tasyahud dan bacaan salam. Di dalam doa tasyahud ini misalkan ada beberapa hal yang nanti perlu kita perjelas kembali. Bacaan tasyahud itu ada yang at-tahiyatu lillah. Jadi lillahnya di depan. Ada yang at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Nah, lillahnya di bagian akhir. Nanti bacaan syahadat juga ada yang beda-beda. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ada juga yang baca nanti begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kadang-kala kita bingung, ini kalau dalam pas bacaan salat yang benar atau yang tepat, yang seperti apa. Dan tentu bukan hanya tepat dan benar, tapi kita juga perlu tahu dalilnya kalau bacaannya seperti itu bagaimana. Lalu kemudian nanti masih dalam rangkaian doa-doa dalam tasyahud ini adalah masuk pada bacaan sholawat. Bacaan sholawat juga ternyata variasinya banyak, ya. Misalkan kita awali dari Allahumma sholli itu, ada yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, tapi ada yang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang tambahan Sayyidina dan ada yang tidak. Nah, posisi Muhammadiyah itu dalam putusannya menggunakan Sayyidina atau tidak. Lalu kemudian alasannya apa jika tidak menggunakan Sayyidina, ya. Kemudian nanti di bagian akhir salam ini, Bapak Ibu kalau memperhatikan imam tadi yang jadi imam atau siapapun yang jadi imam, kadang bacaan salam itu beda-beda. Ada yang begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Tapi ada yang bacanya Assalamualaikum warahmatullahi, cuma sampai warahmatullah. Sebetulnya dalilnya bagaimana? Tentu dalam hal ini karena saya membahas tentang kemuhammadihan atau putusan-putusan tarjih. Kalau menurut putusan tarjih itu yang benar pakai yang mana pendalilannya. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang akan saya bahas ini untuk memperjelas kembali apa-apa yang selama ini sudah biasa kita lakukan dalam sholat, baca tasyahud dan baca lafaz salam. Tetapi lebih yakin lagi, lebih mantap lagi tentu dengan kita mengkaji dalil-dalil tentang perkara itu semuanya. Saya akan mengawali dari potongan pertama dulu. Jadi istilahnya at-tahiyat itu ya. At-tahiyat itu ada dua bacaan. Pertama disebutnya doa tasyahud, lalu yang kedua sholawat. Jadi ada dua bacaan. Kita masuk di dalam bacaan tasyahud dulu atau doa tasyahud.
versi yang pertama begini. At-tahiyatu lillah. Lillahnya diawalkan Bapak Ibu ya. Jadi at-tahiyatu lillah. Baru kemudian wassalawatu wattayyibat. Kesananya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama ya. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Langsung masuk syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Versi yang pertama bacaan tasyahud ini begini lengkapnya ya. At-tahiyatu lillah. Lillahnya diawalkan ya. Di at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Masuk syahadat. Bunyi syahadatnya begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang pertama. Bacaan ini didasarkan kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak-bapak, kalau mau baca paket hadis ini, paketnya Bukhari Muslim, itu lillahnya di awal, at-tahiyatu lillah. Kemudian bacaan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mau paket yang pertama begitu. Coba mari kita baca bersama-sama. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, ini bacaan tasyahud seperti itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Versi yang kedua. Ini yang mungkin sebagian bapak-bapak baca ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini banyak diajarkan di anak-anak TPA dulu ya. Jadi karena sambil ya dibecandakan sama anak-anak. Dulu saya masih kecil suka begitu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, lillahnya ini di bagian akhir. Kalau tadi hadis Bukhari Muslim, lillahnya di awal, at-tahiyatu lillah. Nah, kalau mau baca seperti itu juga boleh. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Kalau yang tadi at-tahiyatu lillah dengan syahadatnya Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu yang Bukhari Muslim. Nah, sekarang ada riwayat Muslim, bunyi lafadz tasyahud ini begini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kesananya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Syahadatnya sedikit berbeda dengan versi pertama. Kalau yang di sini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi yang bacanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, nanti pas syahadatnya juga kalau paketnya hadis ini nanti pas syahadat rasulnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang pertama wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi secara substansi bacaan syahadat atau bacaan tasyahud ini tidak ada persoalan. Tapi kalau merujuk kepada dalil, jangan dicampur aduk. Kalau bisa, karena paketnya yang itu, jangan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, pas syahadatnya pakai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Padahal dalam paket yang ini riwayat Muslim bunyi syahadatnya tidak seperti itu. Jadi kalau saran saya sesuai dengan hadisnya saja.
Kalau paket yang itu diusahakan ya bacanya ya versi paket itu. Jadi kalau istilahnya kenapa kamu baca begitu? Karena hadisnya demikian. Tapi kalau nanti campur aduk, walaupun secara substansi benar, tapi kan ini kalau berdasarkan teks hadisnya tidak seperti itu karena Bapak Ibu mencampur adukan antara bacaan tahiyatnya dengan bacaan syahadatnya. Baik, kita baca yang kedua bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, sekarang sampai sini Bapak Ibu bisa memahami bahwa di dalam doa tasyahud itu ada dua riwayat hadis. Hadis yang pertama Bukhari Muslim, sekali lagi perbedaannya lillahnya di awal, at-tahiyatu lillah. Kemudian bacaan syahadatnya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tetapi jika mau pakai hadis yang riwayat Muslim, maka bunyi tahiyatnya perbedaannya saja biar ingat, lillahnya agak diakhirkan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kesananya sama, nanti bagian syahadatnya ada sedikit berbeda. Nanti pas syahadat Rasulnya itu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Nah, itu perbedaannya. Baik, kita lanjutkan. Setelah membaca doa tasyahud, kita membaca sholawat. Biar nanti tidak tidak bingung. Muhammadiyah memunculkan atau menampilkan dua hadis. Di sini maknanya kedua model itu boleh untuk dibaca. Ya, bahasa lain itu tanawu, ada kebolehan. Boleh baca yang ini, boleh baca yang itu. Kalau yang at-tahiyatul lillah itu hadis riwayat Bukhari Muslim, atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah itu juga boleh hadisnya riwayat Muslim, ya. Sebagaimana sekali lagi waktu di awal pertemuan kita bacaan doa kita itu boleh Allahumma ba'id, boleh wajjahtu. Jangan hanya diartikan Muhammadiyah hanya pakai Allahumma ba'id menolak wajah itu, tidak begitu. Jadi dua-duanya tetap ada karena ada dasarnya dan boleh untuk diamalkan. Sekarang kita masuk kepada bacaan sholawat, karena setelah Bapak Ibu membaca doa tasyahud masuk membaca sholawat itu. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan dulu tadi yang sering terjadi perbedaan di masyarakat tentang bacaan sholawat. Secara umum antara lafaz sayyidina dan tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kesananya nanti sama. Kalau tidak pakai sayyidina, tidak pakai semuanya. Kalau pakai sayyidina, maka pakai semuanya. Kalau yang pakai misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Itu bedanya. Nah, kalau di dalam putusan tarjih bacaan sholawat itu tidak menggunakan lafaz sayyidina. Jadi tidak ada kata sayyidinanya. Sebenarnya apa itu kata sayyidina? Sayyidina itu sungguhnya sebuah sebutan penghormatan. Bagus sebenarnya. Sayyid, As-Syekh, Fulan, siapa? Sayyidina Muhammad, Al-Ustadz, Al-Alamah, As-Sayyid. Itu sungguhnya bagus. Tidak salah tentunya. Lalu kenapa Muhammadiyah tidak pakai itu? Bukankah itu sesuatu yang baik? Betul, itu sesuatu yang baik. Tetapi Muhammadiyah punya pendapat jika di dalam ibadah formal. Salat itu kan ibadah khusus, ibadah mahdhah atau ibadah formal. Karena ada hadis yang umum pas pertama kali kita mengajarkan bab salat, shollu kama raaitumuni usolli. Ya ikuti salatnya itu sebagaimana salatnya Rasul. Nah, Rasul mengajarkan bab salawatnya tidak ada sayyidina, ya sudah, maka itulah yang kita amalkan.
Jadi kalau dibaca di dalam hadis-hadis asli, di dalam hadisnya memang semua bacaan sholawat itu tidak ada kata sayyidinanya. Ya. Jadi kata sayyidina itu merupakan tambahan saja. Nah, maka kalau di Muhammadiyah memposisikannya, kalau di dalam ibadah yang khusus, yang makdo ini atau bahasa ibadah yang formal, pas Bapak Ibu sholat, ya sudah baca sholawatnya tak perlu ditambah-tambah dan tak perlu dikurang-kurang. Ketika hadis menunjukkan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada sayyidinanya, ya sudah itu tidak perlu dibaca. Tapi kalau di luar sholat, seperti ceramah, seperti khutbah atau yang lainnya, itu silakan saja mau menambah Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tambahan-tambahan itu, tapi kan di luar sholat gitu ya. Jadi itu diposisikannya demikian. Baik. Bacaan sholawat menurut riwayat-riwayat hadis, yang ini juga menjadi bagian putusan Tarjih Muhammadiyah, ada dua versi. Coba Bapak Ibu cek ulang kembali kalau sedang tahiyat baca sholawatnya seperti apa. Nanti mungkin sedikit agak beda-beda. Baik, tolong diperhatikan supaya lafadznya itu jelas. Mungkin saya mengacu secara umum. Kebanyakan bacaan sholawat begini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau ada yang fil alamina innaka Hamidum Majid. Semuanya perhatikan pakai ala. Padahal kalau merujuk kepada hadisnya, tidak semuanya ada kata alanya. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi kita diajarkan dari dulu semuanya pakai ala. Ya termasuk saya dulu. Waktu belajar di madrasah semuanya pakai ala. Tapi kalau kita melihat kepada teks asli hadisnya, ya bacaan sholawat yang sesuai dengan hadis itu yang bagaimana lafadznya? Yaitu alangkah lebih baiknya itu merujuk kepada dalil atau hadis yang sudah jelas saja. Walaupun secara substansi, secara makna tak ada persoalan juga sesungguhnya pakai ala atau kurang alanya. Ya, secara substansinya tadi tidak salah. Seperti tadi tahiyat mau lillahnya di depan, di akhir tidak ada persoalan. Tapi kalau merujuk riwayat hadis, kita baca sholawat itu yang versi yang mana? Menurut hadis yang siapa? Nah gitu. Baik, saya bacakan yang pertama, hadis riwayat Asy-Syafi'i. Di dalam putusan tarjih ada dua versi bacaan sholawat. Pertama mengambil hadis yang riwayat Asy-Syafi'i fil Musnad di dalam kitab Al-Musnad. Saya langsung bacakan intinya, bacaan sholawatnya begini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini semuanya pakai ala. Ketika menyebut sholawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk Nabi dan untuk keluarga Nabi. Lalu kemudian ketika sholawat untuk Nabi Ibrahim begini. Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah untuk keluarganya tidak pakai ala. Coba perhatikan kalau untuk Ibrahimnya begini. Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Jadi tidak pakai ala lagi, tidak begini. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Untuk ala Ibrahimnya keluarga Ibrahim alanya tidak ada. Jadi begini. Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Saya lanjutkan. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Bagian yang kedua, wa bariknya itu alanya hanya sekali. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi bukan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi alanya hanya sekali. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian untuk Ibrahimnya kama barokta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Jadi kalau untuk Ibrahim alaknya hanya pada Ibrahimnya saja. Jadi
Kama barokta ala Ibrahim, tapi kalau untuk keluarganya tidak ada tambahan ala, langsung wa ali Ibrahim. Kemudian ditutup innaka hamidum majid. Tidak pakai fil alamina, tapi langsung innaka hamidum majid. Nah, ini yang banyak dibaca di Muhammadiyah pakai yang ini. Saya ulangi lagi bacaan sholawatnya menurut hadis yang riwayat Syafi'i. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai ala semuanya. Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alanya sekali aja. Kama barokta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Baru tutup innaka hamidum majid. Baik, mari kita baca bersama-sama supaya menyesuaikan dengan hadis ini. Mari bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik, ini bacaan sholawat yang pertama menurut hadis. Yang kedua, boleh kita membaca sholawat dengan versi yang kedua. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Tolong diperhatikan perbedaannya dengan versi pertama. Kalau yang kedua begini bunyinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama, alanya lengkap kalau yang pertama ini. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian untuk Ibrahimnya kama sholaita ala ali Ibrahim. Tidak ada Ibrahimnya tapi langsung untuk keluarga Ibrahim. Jadi kama sholaita ala ali Ibrahim. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau di sini setiap nama Nabi Muhammad pakai ala. Jadi wa barik ala Muhammad, kemudian wa ala ali Muhammad. Tapi untuk Ibrahimnya tidak ada untuk Ibrahim sendiri, tapi langsung keluarganya. Kama barokta ala ali Ibrahim. Jadi ini sholawat ini kan khusus ya Bapak Ibu ya. Lafaz khusus yang Allah, para malaikat dan orang-orang beriman bersolawat. Yang khusus ini didoakan itu Nabi Muhammad secara pribadi dan keluarga Nabi Muhammad. Lalu yang kedua Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi ada spesialis kedua Nabi ini disebut diulang-ulang oleh setiap kaum muslimin yang membaca tasyahud ini. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kemudian ditutup di kalimat sholawat itu pakai fil alamina innaka hamidum majid. Tapi kalau versi yang pertama tidak ada fil alaminanya. Langsung innaka hamidum majid. Tapi kalau yang versi kedua itu fil alamina innaka hamidum majid. Baik, saya baca sekali lagi supaya ingat untuk versi yang kedua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Baik, mari kita baca bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, demikian Bapak Ibu dua versi bacaan sholawat.
Mungkin Bapak dan Ibu karena terbiasa campur aduk ya, jadi malah bingung ya. Ini versi hadis pertama gimana, hadis kedua seperti apa. Nah, kalau begitu mungkin penting juga ini Bapak Ibu ya, harus dituliskan Pak nggih. Biar lengkap, nanti ditempel apa di apa, atau nanti semacam satu kertas bacaan tasyahud sesuai paket hadisnya. Jadi nggak campur aduk, malah nggak bingung. Kalau mau paket hadis Muslim yang ini, paket hadis Syafi'i yang ini, dan seterusnya. Ya, mungkin nanti suatu waktu ya, mungkin perlu dicatat biar mudah mengingatnya. Nah, mungkin Bapak juga ya, sebagian karena tadi campur aduk jadi bingung gimana nih Pak Ustadz kalau pas kleru bacanya versi yang ini campur dengan yang hadis yang ini gitu. Nah, tadi saya ingin mengatakan sesungguhnya secara substansi insya Allah tidak apa-apa karena pada dasarnya sama maksudnya. Hanya kalau detil harus sesuai dengan lafaz hadis, yaitu harusnya tadi harus sesuai dengan ada satu versi, ada dua versi, atau versi pertama dan kedua. Baik, Bapak Ibu jelaskan yang rahmatullah SWT, kita lanjutkan sebelum jika ada waktu diakhiri tanya jawab. Setelah selesai membaca doa tasyahud dan sholawat, sebelum mengucapkan salam ada anjuran berdoa. Ya, jadi ada tambahan doa. Ada dua hadis, saya bacakan satu hadis dulu ini. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasyahhada ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka falyasta'id billah, mohon perlindungan kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Yaqulu, lalu Nabi berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Yang kedua, wa min adabil qabri. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi apabila bertasyahud ya, jadi setelah rangkaian membaca tasyahud dan sholawat, jangan langsung salam, sempatkan baca doa dulu. Jadi menutup rangkaian tasyahud itu Nabi selalu memohon perlindungan dari 4 hal tadi ya. Jadi min adabi jahannam, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam. Lalu yang kedua, wa min adabil qabri, minta perlindungan dari siksa kubur. Lalu yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Lalu yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari keburukan fitnahnya dajjal. Nah, inilah 4 hal selalu dibaca Nabi minta perlindungan. Mari kita baca bersama-sama supaya memantapkan kembali, dan Bapak yang Ibu juga yang belum hafal nanti diusahakan untuk menghafalnya. Jadi kita baca bersama. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Barulah kemudian salam. Nah, sesungguhnya ada lagi hadis kebolehan berdoa selain itu. Ini hadis riwayat Imam Nasai dan Imam Ahmad. Pada bagian akhir saya bacakan. Setelah membaca tasyahud, wal yatakhayyar ahadukum min du'ai a'jabahu ilaihi falyad'ullah azza wa jalla. Jadi setelah selesai membaca rangkaian doa tasyahud, Nabi menganjurkan wal yatakhayyar, dan hendaklah seseorang memilih doa ya, minad doa, memilih doa yang dibaca di dalam sholat itu
falyad'ullah, berdoalah kepada Allah. Jadi setelah berdoa yang 4 hal tadi, kita boleh menambah lagi. Umpamanya waktunya masih longgar, jadi sebelum salam itu boleh ada tambahan doa. Tetapi mungkin kalau pendapat saya, kalau mau menambah bacaan doa tidak dibaca oleh imam. Karena kalau imam nanti kelamaan. Karena kan ada aturan imam itu kan juga harus ya standar untuk semua jamaah. Tapi mungkin Bapak Ibu ketika ketika sholat itu sunnah. Nah, kalau sholat sunnah kita boleh berlama-lama. Jadi kalau disimpulkan kembali dari rangkaian bab sholat sebelumnya, Bapak Ibu kita semuanya boleh membaca doa tambahan selain doa sholat dalam 2 tempat. Pertama ketika sujud, yang kedua ini ketika tasyahud sebelum salam. Jadi doa sujud yang kemarin misalkan kalau yang biasa Bapak Ibu umumnya mungkin subhana rabbiyal a'la. Lalu pengen nambah doa lagi, boleh. Itu dalam sujud. Kemudian bacaan tasyahud selesai pada bacaan sholawat. Mau nambah doa selain doa yang tadi 4 hal tadi, boleh. Jadi 2 tempat yang orang boleh berdoa selain doa sholat. Tetapi sekali lagi supaya tidak lupa bahwa di pertemuan sebelumnya kebolehan berdoa selain doa sholat itu tetap doa yang dibaca adalah doa yang bersumber dari Quran dan hadis, bukan doa pribadi. Misalkan sedang sujud, ya Allah anak saya sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Tidak membaca seperti itu. Doa yang dengan bahasa sendiri-sendiri itu dibacanya di luar sholat. Kalau sholat itu kan ibadah formal yang saya katakan tadi. Kalau ibadah formal itu harus sesuai dengan aturan. Tidak boleh membaca tambahan doa-doa yang doanya bahasa pribadi gitu. Ya, karena itu nanti dianggap pembicaraan, dianggap kalam itu kalam yang di luar sholat. Nah, di sini dalam putusan tarjih beberapa doa yang juga boleh dibaca di dalam tasyahud. Ini doa ini populer juga. Misalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini hadis riwayat Nasa'i. Yang lengkapnya bunyi hadis ini kan ini wasiat Nabi kepada Mu'ad ya. Nabi mengajarkan kepada Mu'ad, lalu fa ini usika bi kalimatin taqulunahuna fi kulli sholatin, dibaca dalam setiap salat. Nah, baca dalam setiap salat. Nah, kita bisa letakkan tadi setelah selesai tahiyat. Setelah a'udzu min jahannam itu 4, boleh tambah lagi. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dalam versi hadisnya memang ini dibaca fi kulli sholatin, dalam setiap sholat. Tapi doa yang ini semuanya tadi kan bagus dibaca di luar sholat juga boleh. Kemudian ada lagi doa yang dalam putusan tarjih ini dibolehkan kalau mau dibaca. Ini juga hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah Nabi mengajarkan alamani du'aan ad'u bihi fis sholati, di dalam sholat. Nah, ini konteksnya di dalam sholat. Apa bunyi doanya? Doa ini juga sudah Bapak Ibu sering mendengar. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiron wala yaghfiru dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini secara hadis disebutkan, ini pun dibaca di dalam sholat. Nah, jadi yang hadis yang menunjukkan bacaan di dalam sholat ada tambahan pilihannya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau yang ini Allahumma inni dalam tu nafsi, dan seterusnya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru ditutup dengan lafaz salam. Saya ingin mengatakan dalam putusan tarjih bacaan salam untuk menutup sholat itu ada 2. Ada 2 putusan. Putusan pertama, putusan tarjih tahun 1929.
itu ada di dalam HPT jilid 1. Sehingga Bapak Ibu yang punya HPT jilid 1, kalau baca bab salat, maka putusannya adalah lengkap, ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lengkap, ke kanan dan ke kiri itu lengkap bacanya. Itu putusan HPT 1 begitu. Sehingga mungkin kebanyakan pakai yang itu. Tetapi di putusan terbaru, dan ini kan HPT 3 nih, putusan terbaru itu di tahun 2010. Nah, di putusan terbaru tahun 2010 ada kebolehan karena ada riwayat lain. Ini diskusi tentang ini bab salam saja para ulama berdiskusi ya, dalam pengertian di sini ulama Muhammadiyah mendiskusikan sangat panjang sekali, lama sekali. Sampai larut malam waktu memutuskan ini. Karena ada juga ditemukan hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dalam riwayat Abu Dawud bahwa kata Wa'il, hadis yang dari Wa'il, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ini yang pertama. Lalu yang keduanya itu salamnya cuman assalamualaikum warahmatullah. Nah, tidak ada wabarakatuhnya. Jadi salam dengan hanya warahmatullah itu juga masyru', sehingga ini disebutnya tanawub berdasarkan hadis yang Jabir. Mohon maaf, hadis yang Jabir. Kalau yang Jabir ini bunyinya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Masuk adzan Pak? Nah, baik, cukup pas. Yang terakhir sekali Bapak Ibu, kalau salam ini saya tidak bacakan hadisnya tapi ada di sini. Jadi yang bergerak ini hanya ini, kepala saja. Assalamualaikum warahmatullah. Sehingga dalam hadis kelihatan putih pipi Nabi oleh orang yang sampingnya atau belakangnya. Assalamualaikum warahmatullah. Ininya nggak usah ikut bergerak. Jadi jangan assalam. Jadi apa ini namanya nih? Bahunya nggak usah ikut begini. Jadi hanya kepalanya saja. Terus ada yang begini, tidak perlu begini. Assalamualaikum warahmatullah. Karena yang begitu ada assalamualaikum. Jadi tidak ada hadisnya. Mohon maaf saya belum menemukan maksudnya. Kalau putusan tarjih tidak ada. Jadi tidak ada yang, kan suka ada yang begininya. Assalamualaikum. Nah ini saya belum menemukan dan kebetulan putusan tarjih tidak ada merekomendasikan begini. Oh gitu. Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Ada yang begini. Apakah 3 kali assalamualaikum warahmatullah? Set, depan. Ataukah langsung kanan? Apakah berhenti dulu di tengah atau langsung kanan kiri atau kanan tengah kiri? Gitu Pak ya. Baik, bagus ini pertanyaannya. Kalau merujuk kepada hadis itu hanya mengatakan kanan kiri gitu. Jadi kalau saya juga memang nggak pernah ke tengah dulu, jadi tidak 3. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak berhenti dulu assalamualaikum. Jadi bukan 3 ya, tapi kalau hadisnya ke kanan dan ke kiri. Baik, begitu panggil. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.